wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Hadisul Khamis, hadis kelima. An Ummil Mu'minina Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahu al-Bukhari wa Muslim fi riwayatil Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa radd. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin, ibundanya Abdullah, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Sebenarnya Dewi Aisyah itu tidak memiliki keturunan dari suatu, tapi kok disebut Ummi Abdillah. Ini karena beliau pernah mengasuh Abdullah, anak angkat baginda Rasulullah SAW, sehingga disebut Ummu Abdillah, bukan anak beliau sendiri. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membuat perkara baru dalam agama kami, menciptakan hal-hal baru dalam urusan agama kami, apa yang tidak ada atau tidak termasuk dari agama kami, maka itu ditolak. Barang siapa menciptakan hal-hal baru dalam agama kami ini, sesuatu yang tidak termasuk daripada agama kami atau syariat agama kami, maka itu tertolak. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim dikatakan, barang siapa berbuat suatu amal yang padanya tidak ada syariat agama kami, maka itu ditolak. Artinya bid'ah. Dalam riwayat lain, Rasulullah pernah bersabda, iyyakum wa muhdatsatil umur. Takutlah kalian kepada perkara-perkara yang baru. Beri wanted. Dalam riwayat lain, khairul hadis kitabullah wa khairul huda hadi Muhammad. Sebaik-baik hadis adalah kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruknya perkara adalah hal-hal yang baru. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap perkara yang diciptakan baru, maka itu namanya bid'ah, dan setiap bid'ah adalah dhalalah. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat ditambahkan wa kullu dhalalatin finnar, setiap yang sesat pasti di neraka. Hadis ini merupakan dasar hukum yang sangat penting. Sebagaimana hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sahnya amal bergantung pada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, setiap orang hanya akan mendapat sesuai yang ia niatkan. Dalam kaitannya syariat batin, aturan batin, ini niat. Hadis niat itu menjadi dasar utama. Innamal a'malu binniyat itu dalam hati. Meskipun dalam tata dohiri amalnya bagus, maca Quran yo fasih, tartil, sholatnya kelihatan khusyuk, bacaannya juga bagus, gerakannya bagus, tapi niatnya salah, maka tertolak juga, tidak ada pahala. Atau sebaliknya, niatnya bagus, pengen gaya amal soleh, pengen taqarrub ila Allah Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak ibadah, ning delok saka dhahire wewe salah kabeh. Salat rukun syaratnya ra ditetepi,
Taqarrub ilallah dengan apa? Ya, memandang cewek-cewek, menyenangkan mereka. Itu ya taqarrub. Terus sholat diperbarui dengan cara-cara yang baru misalnya. Ya, taqarrub ilallah dengan cara-cara yang tidak ditunjukkan oleh Allah dan dicontohkan Rasulullah, yaitu tertolak. Karena al-aslu fil ibadah ittiba. Dasar pokok dalam hal ibadah itu ittiba, ikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Allah firmankan, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad pada umatmu itu, kalau kalian betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku. Nah, sebagai tolak ukurnya, gambar dohiri dalam kita beribadah, bermuamalah harus mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi koyok duit wi ono dua gambar, dua sisi. Satu sisi ono gambare duit tapi dibalik yang lain kok kosong, atau gambare yang tidak disahkan oleh BI, ya ora kepayu. Atau nggih duit ongkone bener tapi gambare ora sesuai yang disahkan, maka ya ora payu. Senajan gambare kethek tapi itu yang disahkan, maka payu. Gambare aktris tapi ora disahne ora payu. Nah, dan harus ada dua sisi. Duit itu ya dua sisi itu. Nanti mau gambarnya satu sisi saja tapi di sisi yang lain tidak ada, itu namanya gambar duit. Jadi harus ada. Begitu juga dalam hal ibadah, dohire kudu bener dhisik. Nah, itu gambarnya bener. Terus secara batiniah niatnya juga benar. Maka dalam Quran juga Allah firmankan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Akhir surat Kahfi. Barang siapa mengharapkan untuk bisa bertemu dengan Rabb-nya, dengan memperoleh janji-janjinya, mendapat ridhonya, mendapat pahala yang dijanjikannya, falyamal amalan sholiha, maka hendaklah dia beramal soleh. Amal soleh itu apa? Mengerjakan perintah Allah sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kudu yo ndek ilmu, syariate kudu bener dan sebagainya. Terus ditambah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan menyekutukan Allah dalam dia beribadah ada tujuan-tujuan selain Allah, tidak. Jadi amalnya secara dohir wis soleh ikut Rasulullah, segi batiniae ora ana tujuan saliyane Gusti Allah. Nah, itu niatnya benar, kaifiatnya juga benar. Jadi perpaduan antara niat yang sahih dengan kaifiat yang sahihah. Kaifiatnya carane tata carane ya sing sahih. Salat subuh kok wah digawe 3 rakaat misalnya direnovasi. Nah, ada inovasi itu wah ya enggak boleh. Jadi harus ittiba. Al-aslu fil ibadah al-ittiba lal ibtida. Aslinya dalam ibadah itu ittiba, derek, tidak mengarang atau menciptakan cara-cara yang baru. Nah, dalam hal kaitannya dengan bid'ah ini, yang dinamakan bid'ah ini jadi sesuatu yang muhdatsat, sesuatu yang diciptakan perkara baru yang tidak ada pada Al-Quran dan Sunnah. Ini ada 2 kriteria, ada yang madzmumah, ada yang mahmudah, ada yang dicela, ada yang dipuji. Yang dicela yang bagaimana?
yaitu perkara baru yang menyimpang atau bertentangan dengan nas Al-Quran juga nas dari sunnah Rasulullah SAW, bertentangan, bersimpangan dengan aturan Al-Quran dengan aturan Rasulullah SAW, bertentangan. Seperti misalnya kita mau taqarrub ilallah tapi dengan mendengarkan musik-musik, kita terus goyang-goyang gitu. Itu kan taqarrub yang bagaimana? Terus membaca Al-Quran diiringi dengan musik-musik Al-Quran, ini kan bertentangan. Rasulullah menentang. Taqarrub ilallah dengan sholat tapi dengan cara yang baru, waktunya juga tidak tepat waktu, sholatnya dialih-alih waktune, itu bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan syariat baginda Rasulullah SAW. Karena dalam Quran inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta, waktu-waktunya sudah ditetapkan, tidak boleh diinovasi, tidak boleh dirubah-rubah. Sekali merubah dengan sengaja maka itu ditolak. Membaca Al-Quran waratilil Qur'ana tartila, dengan tartil, tapi dia malah dilantunkan dengan gaya-gaya mungkin dangdut, mungkin pop, keroncong. Nah itu ya bertentangan, karena Rasulullah sudah memberi warning pada kita, iyyakum walukhuna ahlil isyqi, takutlah kalian dalam membaca Al-Quran ini dengan lagu-lagu atau nada-nada ahli mabuk rindu. Artinya Quran tidak boleh dilakukan sebagaimana orang melakukan musik. Lah ini membaca Al-Quran biar tidak bosan terus digawe musik misalnya. Amma yatasaalun anin nabil adim, misalnya gawe hujan di malam minggu nih lagu. Wah ya ngawur nak kowe ya. Itu bisa malah orang untuk ganjaran, untuk dosa. Kacau nak ngono kowe. Jadi ini bertentangan. Tapi ada sesuatu yang baru yang tidak ada pada zaman Rasul, tapi secara globalnya tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Maka ini tidak dicela, bahkan bisa saja dipuji. Dalil paling yang jelas bahwa bid'ah itu tidak seluruhnya dicela, yaitu pengumpulan Al-Quran menjadi satu mushaf, itu bid'ah itu. Zaman Rasulullah tidak ada Quran 30 juz satu mushaf, itu tidak ada. Itu baru ada di zaman Abu Bakar atas ide Sayyidina Umar, kemudian dikumpulkan, lah terus akhirnya dicetak zaman Khalifah Sayyidina Utsman, dijadikan 5, yang satu di Madinah, yang lainnya dikirim di Basrah, di Kufah, di Syam, di Hijaz. Dan selain yang seperti itu suruh dihancurkan Quran supaya umat ini tidak berselisih nanti. Seperti itu. Bahkan syakl atau harokat dalam Al-Quran itu sendiri juga bid'ah. Itu baru diterapkan di zaman-zaman agak akhir gini, karena ada orang membaca Al-Quran itu salah i'rabnya. Harusnya membaca U dijadikan A misalnya, i'rabnya salah, akhirnya salah arti misalnya, salah makna. Nah akhirnya diciptakanlah ilmu nahwu sharaf. Nah para sahabat Arabi rata-rata, sehingga orang harokate ora ono piye-piyene ya iso maca.
Tapi karena Quran itu panduan untuk seluruh umat, bukan hanya orang Arab saja tapi orang Ajam semuanya. Lah wong Ajam ora ngerti no. Islam berkembang di seluruh jazirah ini. Nak ora kei harokat, wong kei harokat itu salah-salah. Wong ku salah kabeh. Nah, itu. Terus titik dalam Al-Qur'an itu dalam titik-titik huruf ada ba, tak, ba kok titik siji ning isor, tak kok titik loro ning dhuwur itu juga bid'ah. Zaman Rasulullah juga ndak ada. Ndak ada itu. Bahkan adanya tanda-tanda wakaf, berhentinya ayat, makra, marka, itu juga bid'ah lagi. Ada wakaf lazim, wakaf jawaz, murakhas dan sebagainya, itu bid'ah juga. Karena nak wong awam khususnya atau orang wong Arab kok ora dikek ngono, blandur ora ngerti titik koma, orang ngerti maknane kok. Wah, ini akhirnya bisa-bisa berhenti tempat yang buruk atau memulai dari tempat yang buruk. Misalnya kok a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha faqir. Lah memang ada kata innallaha faqir banget. Allah Taala itu sesungguhnya fakir. Wah, ini malah bahaya kalau begitu. Harusnya waqalatil yahudu Uzairun ibnullah, orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Kita mulainya Uzair ibnullah, Uzair itu anaknya Allah. Itu malah salah, setar yang salah. Nah, makanya diciptakanlah tanda-tanda wakaf, itu juga bid'ah. Kayak masalah Quran ini, dalam masalah mushaf itu bid'ahnya banyak pengumpulannya, ada titiknya, harokat bid'ah kabeh. Tapi apakah kanjur itu bid'ah yang mazmumah, dicela, bid'ah sayyi'ah? Ya tidak. Malah itu termasuk bid'ah yang wajibah, bid'ah yang wajib. Karena nak orang ngono, karena tujuannya aja untuk menjaga keutuhan Al-Quran, keasliannya. Kita membaca Al-Quran sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Lah kita kan ora suhbah karo Rasulullah, ora mendengar secara langsung. Lah nek umpama ora diciptake ilmu nahwu sharaf terus ora ana harokate ngono kuwi, wah, makna dari Al-Qur'an kita akan terselewengkan. Nah, makna-maknanya juga bacaannya bisa amburadul ora karo-karuan. Lho kaya wong bacaan Jawa wae, nek wong Jawa ki umpama maca tulisane wong Jawa ora kei pepet taling tarung ngono kuwi. Karo O itu kan sebenarnya tulisannya sama toh. Karo O itu leren. Loro karo loro iki wis loro ngono kuwi ya padha to iki. Coro karo coro kuwi ya padha tulisane. Cara wong nulis Jawa ki itu ning nak wong Jawa ora usah dikei tanda iki ndak ada apa, karena wis bahasanya. Begitu juga orang Arab, ora kayak harokat a i u itu mereka bisa langsung baca bahasa dia kok. Tapi Quran itu bukan hudal lil Arab tapi hudal linnas, petunjuk bagi semua manusia. Lah manusia beda-beda, bangsanya beda-beda, bahasanya berbeda-beda. Maka terus diciptakanlah apa ini ilmu nahwu sharaf. Jadi ilmu nahwu sharaf itu sendiri zaman Rasulullah tidak ada. Tapi apa kanjur itu bid'ah yang madmumah? Ya enggak. Karena itu malah satu alat untuk menguak dan menjaga makna Al-Quran supaya tidak diselewengkan. Maka malah itu mahmudah dipuji dengan syarat. Ono juga istilah mustalah hadis, kitab mustalah hadis untuk mengetahui istilah-istilah hadis ini marfu', ini munqati', ini muttasil sanadnya, ini mauquf, ini hadis mutawatir, ini hadis masyhur, hadis gharib, hadis ahad. Oleh ini kan supaya kita bisa membedakan hadis. Itu juga bid'ah.
Ojo njur teko kitab apa? Rujukannya referensi Fathul Mu'in. Fathul Mu'in ora ono. Kitab fikih ora ono. Ihya Ulumuddin zaman Rasulullah ya ora ono. Memang ya ora ono. Kuwi karangane Imam Ghazali yo bid'ah. Ya wis saiki gawe buku-buku ya bid'ah zaman Rasulullah ora ono. Nah bid'ah. Bid'ah yang bagaimana?